Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa setia Morning dan Night Call GPIB, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan dana dari Bapak Ibu Saudara untuk pembelian motor trail bagi jemaat kami. Biarlah kiranya motor trail ini boleh menjadi saluran berkat untuk penginjilan ke pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Ana Serli Leander Saerang, Pendeta Jemaat GPIB Rene Jakarta. Dan hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Untuk itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami rindu Engkau hadir pada saat ini Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca firman-Mu dan kami merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami juga untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada, ketika kita memiliki kelemahan, seringkali kita tidak mau mengakuinya. Kita lebih sering memperlihatkan kelebihan kita, dan kita berusaha menutupi kelemahan kita. Kita takut mengakui kelemahan kita. Padahal, bukankah sesungguhnya semua orang pasti mempunyai kelemahan? Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang memiliki kesempurnaan secara fisik, emosi, intelektual, dan juga rohani. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, surat pertama kepada jemaat di Korintus, ia menuliskan bahwa dirinya mendatangi jemaat Korintus tidak dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada mereka. Sebaliknya, Rasul Paulus merasakan dia datang dengan kelemahan, rasa takut yang sangat dan gentar kepada jemaat di Korintus. Karena Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus itu banyak orang yang pintar, cerdas, orang berhikmat, dan dapat berkhotbah lebih baik dari Rasul Paulus.
Dalam berhadapan dengan mereka, saudara-saudara, Rasul Paulus nampak sebagai orang biasa, sepenuhnya bergantung pada keyakinannya akan kekuatan Roh Allah, akan kekuatan Allah. Paulus kepada jemaat di Korintus juga mengakui sebagai manusia dirinya memiliki keterbatasan. Dia dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya semata-mata karena kasih karunia Allah, karena kekuatan Allah, karena kekuatan Roh Allah. Dalam pembacaan kita berkata, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Satu hal yang menjadi dasar dari semua pelayanan Rasul Paulus adalah bahwa ia sangat mengasihi Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosanya. Paulus sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus Kristus, dia tidak punya arti apa-apa. Sekalipun Paulus adalah murid dari Gamaliel, seorang guru besar atau rabi Yahudi yang sangat terkemuka pada saat itu, tetapi ia tidak memberitakan Injil dengan istilah-istilah teologi yang tinggi, yang sulit dimengerti oleh jemaat awam, atau memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa puitis. Tetapi Rasul Paulus memberitakan Injil dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, sehingga berita firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, inti pemberitaan Paulus adalah tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mati dan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Dalam pembacaan kita dikatakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Hal ini memang perlu dipertegas karena ada banyak para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan ketika melayani pekerjaan Tuhan, yang menjadi fokus pemberitaan adalah diri sendiri, bukan pribadi Tuhan Yesus. Yang jadi tujuan pelayanannya adalah mencari popularitas, kemegahan diri sendiri, mengedepankan pribadi sendiri. Berbeda sekali dengan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, yaitu supaya jemaat mengenal Kristus, pribadi Kristus lebih dan lebih lagi, dan mereka mengalami jamahan kasih Tuhan, dan mereka hidup meneladani Kristus. Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat Korintus benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Saudara-saudara, keberhasilan pelayanan Paulus adalah karena dia memiliki kerendahan hati. Tak pernah Paulus malu menyampaikan kekurangannya. Tak pernah Paulus malu memperlihatkan kelemahannya atau mengatakan kelemahannya di hadapan jemaat. Ia menunjukkan bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling suci. Paulus juga berusaha sedemikian rupa supaya pelayanannya berkenan di hadapan Allah. Tidak hanya karena ia fasik bicara, tapi ia berusaha menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi teladan bagi jemaat. Karena itu, Rasul Paulus tidak melayani dengan sembarangan atau asal-asalan. Sebagaimana dalam 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kelemahan adalah suatu keterbatasan yang ada pada diri kita, di mana kita tidak punya kuasa untuk menolak dan mengubahnya. Kelemahan dapat berupa keterbatasan fisik, tenaga yang lemah, atau tubuh kita yang tidak sempurna, atau juga keterbatasan dalam hal emosional. Mungkin ada trauma, kepedihan, kepahitan, atau temperamen. Juga keterbatasan intelektual atau kecerdasan.
Semuanya seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melangkah lebih maju. Ada kalanya Tuhan mengizinkan ada kelemahan dalam diri kita dengan tujuan agar kuasa Tuhan nyata atas kita. Oleh karena itu, jangan putus asa atau menyerah. Karena kelemahan yang kita miliki, kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, termasuk keterbatasan kita. Jadilah diri sendiri dan jangan malu untuk mengakui keterbatasan kita, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Karena justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin nyata dan sempurna atas kita. Saudara-saudara, hikmat duniawi tidak akan bisa menolong kita untuk mengalami pembaharuan budi. Hanya hikmat Allah di dalam Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita tunduk di bawah bimbingan kekuatan Roh Allah, di bawah bimbingan kekuatan Allah dalam seluruh gerak hidup kita. Jalanilah kehidupan ini apa adanya, lakukanlah pekerjaan dan pelayanan sepenuh hati, dan biarlah kekuatan Roh Allah, kekuatan Allah itu yang memerintah atau mengarahkan kita menurut kehendak-Nya. Kekuatan Roh Allah itu dan kekuatan Allah itu akan memampukan kita berubah ke arah yang lebih baik, dan yang akan memampukan kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuatan Roh Allah, kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan ini dalam kekuatan Roh Allah, dalam kekuatan Allah. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan ini. Andalkanlah Tuhan dalam kekuatan dan kuasa-Nya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur, limpah terima kasih kepadamu. Ketika di hari ini kami boleh merasakan mengalami cinta kasih Tuhan di tengah-tengah lawatan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ini juga memiliki kelemahan, dan kami tidak malu untuk mengatakannya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kami dengan kekuatan Roh Allah. Dengan kekuatan Allah, kami pasti mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan dalam kehidupan kami, baik di tempat kami bekerja dan mengabdi, bahkan di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat rencana persidangan sinode ke-21 yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 31 Oktober. Berkati panitia penyelenggara MUPEL Jawa Timur. Berkati para utusan jemaat-jemaat, bahkan juga berkati majelis sinode. Biarlah persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah kami, Republik Indonesia. Berkati pemimpin negeri ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran para menterinya. Biarlah apa yang diputuskan membawa perubahan ke arah lebih baik untuk negeri tercinta Indonesia ini, secara khusus dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, apa yang diupayakan pemerintah, biarlah juga ada kerjasama dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia boleh bekerja sama, boleh memiliki kepedulian dengan mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan mengurangi mobilitas ketika tidak perlu. Tuhan, berkati kami masyarakat Indonesia supaya juga berusaha mengupayakan supaya yang terpapar COVID ini semakin berkurang. Mereka boleh meredam yang terpapar COVID. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan berseru. Tuhan, berkati kami semua dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dampingi kami, pelihara kami dengan kasih dan setia-Mu.
Inilah seru permohonan kerinduan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Tetap setia kepada Tuhan. Hadirkan, libatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa setia Morning dan Night Call GPIB. Saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan dana dari Bapak Ibu Saudara untuk pembelian motor trail bagi jemaat kami. Biarlah kiranya motor trail ini boleh menjadi saluran berkat untuk penginjilan ke pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kita semua.